Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Sony Tampu Bolon. NIM saya 61933111043. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Medan. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang kata kerja operasional atau KKO, edisi revisi teori blok. Kata kerja operasional atau KKO digunakan untuk menyatakan dimensi proses pembelajaran dalam indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan kata kerja operasional atau KKO edisi revisi teori blok, pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberi bisa untuk mempresentasikan materi kita saat ini, dan juga kepada Bapak dosen yang saya hormati dan juga kepada teman-teman sekalian yang menyaksikannya. Baiklah, saya akan mempresentasikan kata kerja operasional atau KKO edisi revisi teori blok. Kata kerja operasional edisi revisi teori blok terbagi tiga. Yang pertama itu adalah ranah kognitif, yang kedua adalah ranah afektif, yang ketiga adalah ranah psikomotor. Ranah kognitif ini tentang pemikiran kita atau pola pikir kita. Yang kedua adalah afektif, ini tentang perilaku atau sikap kita. Yang ketiga adalah psikomotor, itu adalah keahlian atau skill yang kita miliki. Ranah kognitif ada 6. Yang pertama adalah C1 mengingat. Yang kedua adalah C2 memahami. Yang ketiga adalah C3 menerapkan. Yang keempat C4 menganalisis. Yang kelima adalah C5 mengevaluasi. Yang keenam C6 menciptakan. Baiklah, yang pertama akan saya bahas tentang C1 mengingat. Pada level ini akan ditetapkan tingkatan berpikir rendah dan gampang untuk diimplementasikan dalam pembelajaran. Dalam prakteknya, siswa akan diberi sebuah materi atau pengetahuan, lalu mereka diminta untuk bisa menghafal dan mengingat dari materi dan pengetahuan tersebut. Yang kedua adalah C2 memahami. Pada tingkatan ini, siswa ditujukan untuk dapat menguasai dan memahami konsep. Misalnya adalah bisa memahami, mengkategorikan, merangkum, mencontohkan, menerangkan, menyimpulkan dari konsep yang telah diberikan. Yang ketiga, C3 menerapkan. Di level ini siswa sudah bisa melaksanakan dan menerapkan sebuah sistem dari konsep untuk dilakukan di kehidupan nyata. Yang keempat, C4 menganalisis. Di tingkatan ini siswa melakukan pengembangan apa yang telah dikuasai mengenai materi yang telah dipelajari. Selain itu, siswa juga bisa melaksanakan pemecahan masalah untuk dijadikan sebuah klasifikasi yang utuh. Lalu memastikan bagian tersebut bisa saling terkait dengan keseluruhan sistem. Baiklah, yang kelima adalah C5 mengevaluasi. Pada bagian ini, siswa akan bisa menciptakan dan memutuskan sebuah penilaian yang berlandaskan ke standar yang telah ditentukan. Dan juga C6 menciptakan. Pada bagian ini siswa akan bisa menciptakan dan memutuskan sebuah penilaian yang berlandaskan standar yang telah ditentukan. Yang kedua adalah ranah afektif. Ranah afektif ini adalah tentang sebuah sikap atau perilaku siswa yang kita ubah. Ranah afektif ini ada 5. Yang pertama adalah menerima, yang kedua merespon, yang ketiga adalah menghargai, yang keempat mengorganisasikan, yang kelima adalah karakterisasi menurut nilai. Yang pertama adalah menerima. A1 menerima. Pada level ini siswa diharapkan dapat menanyakan, memilih, mengikuti, dan memberi dan menganut. Siswa diharapkan bisa makin memberanikan diri, bisa menanyakan, memilih mana yang lebih baik dan mana yang buruk. Baiklah, yang kedua adalah merespon. Siswa diharapkan mematuhi peraturan, tuntutan, perintah, berperan aktif misalnya di dalam kelas, dalam kelompok, organisasi, kegiatan. Siswa melaksanakan, membantu, menawarkan diri, menyambut dan menolong dan lain-lain. Maksudnya adalah siswa harus bisa
dia sudah mempunyai niat untuk menolong, dia merespon dengan sekelilingnya, bisa berperan aktif dalam kelompok, dalam kelas atau organisasi tertentu. Yang ketiga adalah menghargai. Siswa dapat menerima suatu nilai, menyukai, menyepakati, menghargai misalnya karya seni, sumbangan, ilmu, pendapat, gagasan, dan saran. Yang keempat adalah mengorganisasikan. Siswa dapat membentuk nilai, menangkap relasi antar nilai, bertanggung jawab mengintegrasikan nilai. Siswa diharapkan dapat merumuskan, menghubungkan, mengaitkan, menyusun, mengubah, merangkai, dan lain-lain. Yang kelima adalah karakterisasi menurut nilai. Siswa menunjukkan misalnya kepercayaan diri, disiplin, pribadi, kesadaran moral, mempertimbangkan, melibatkan diri. Baiklah, yang ketiga akan saya jelaskan di sini adalah ranah psikomotor. Psikomotor mengarah kepada skill kita atau kemampuan dalam diri kita. Baiklah, psikomotor ini ada 5. P1 meniru, P2 manipulasi, P3 presisi, P4 artikulasi, P5 naturalisasi. P1 meniru. Siswa dapat menafsirkan rancangan atau stimulus. Kepekaan terhadap perasaan, siswa diharapkan dapat menyalin, mengikuti, mereplikasi, mengulang, mematuhi. Diharapkan bisa siswa, kalau kita sebagai pelatih memberikan sebuah contoh, diharapkan siswa bisa langsung meniru, dia bisa langsung mengikuti. Atau yang kedua adalah manipulasi. Siswa diharapkan dapat membuat kembali, membangun, menerapkan tanpa ada pelatih. Jadi di sini dia tanpa pelatih dia udah bisa langsung mengulang kembali apa yang diajarkan pelatihnya. Baiklah, yang ketiga adalah presisi. Siswa berkonsentrasi untuk menghasilkan ketepatan. Siswa diharapkan dapat menunjukkan, menyempurnakan, mempraktekkan, membuat, mencoba, memposisikan. Yang keempat adalah artikulasi. Mengaitkan berbagai keterampilan, bekerja berdasarkan pola, membangun, mengatasi, menggabungkan koordinat, dan lain-lain. Baiklah, yang kelima, P5 adalah naturalisasi. Siswa menghasilkan karya cipta, melakukan sesuatu dengan ketepatan tinggi. Siswa diharapkan dapat mendesain, menentukan, mengelola, menciptakan, membangun, menyelesaikan, dan lain-lain. Baiklah, sekianlah dari hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan atau sebuah ucapan yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga.